Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin, amma ba'd. Segenap pengurus DKM Al-Muttaqin Aliansi Subuh, para jamaah sholat subuh yang semuanya selalu dirahmati serta diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diberkahi hidupnya, dilancarkan urusannya, selalu senantiasa diberi rezeki yang mudah dan berkah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, keturunannya soleh solehah, menjadi penyejuk mata, penentram jiwa, pelipur lara, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Maka dari itu mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, supaya majelis ini menjadi taman-taman surga, raudhatul jannah, maka kita selipkan syaratnya, yaitu bersalam sholawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan ini seringkali ketika kita membandingkan sesuatu yang jauh berbeda, biasa bahasa yang digunakan adalah jauh panggang daripada api. Juga kadang digunakan bahasa bagaikan timur dan barat, bagaikan utara dan selatan, bagaikan hitam dan putih, bagaikan langit dan bumi, bagaikan Nabi Yusuf alaihi salam dengan minimal dapat barokah namanya Nabi Yusuf. Luar biasa keringatnya kita nikmati. Jadi seperti itu ketika seseorang membandingkan sesuatu yang sangat jauh. Dan ternyata Al-Quran ketika mensifati Allah
mensifati Rasulullah ini seperti satu paket, itu sangat jauh jika mensifati manusia pada umumnya. Jadi Al-Quran itu kalau mensifati Allah, mensifati Rasulullah itu keren, mantap, Masya Allah, luar biasa. Tapi begitu mensifati manusia, itu jaraknya jauh sekali, seperti langit dan utara, timur, hitam, Nabi Yusuf, inilah kita. Makanya jangan heran, Al-Quran itu ketika menyebut manusia dengan menggunakan 3 bahasa itu nggak ada positifnya. Sesoleh apapun ya nggak ada positif, semuanya itu negatif. Nanti kita lihat ketika Al-Quran menyebut manusia dengan bahasa Al-Basar, Al-Insan, An-Nas, itu artinya manusia semua. Nggak ada yang positif, semuanya negatif. Apalagi kalau nanti Al-Quran mensifati Allah dan Rasulullah, itu keren sekali. Coba sekarang kita lihat. Makanya dari sekian ayat yang punya keistimewaan, punya spesifikasi, punya keunggulan yang luar biasa, bahkan selalu juga sering kita baca karena saking besar dan banyaknya fadilah keutamaannya, yaitu Ayatul Kursi. Apa? Ayatul Kursi. Kenapa? Karena ayat itu adalah seluruhnya berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dan itu luar biasa. Kita lihat. Ini saya disimpulkan oleh para ulama dan saya mengikutinya, ada 9 sifat yang disematkan kepada Allah oleh Al-Quran. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita punya Tuhan itu tidak bergantung kepada pihak lain, itu keren. Karena ada sesuatu disembah manusia, tapi yang disembah itu bergantung sama yang lain. Kalau nggak dibersihkan nanti kotor, kalau tidak diurus nanti akan rusak. Itu dari sisi ini saja akal kita itu sudah menerima ini Tuhan, atau Tuhan ngurusi atau diurusi. Tapi kalau Allah itu keren, berdiri sendiri. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allahus Somad. Ini satu. Ketika Quran mensifati Allah, pertama berdiri sendiri. Yang kedua, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak pernah tersentuh kantuk dan tidak pernah tidur. Coba bayangkan kalau seseorang menyembah Tuhan yang Tuhan itu tidur. Lagi berdoa butuh pertolongan cepat, Tuhannya lagi istirahat. Dibayangkan. Jadi ini keren. Bahkan ada orang mempertuhankan sesuatu itu bukan lagi tidur ngantuk, memang tidak hidup. Tidak hidup. Jadi Quran mensifati ini mulia sekali. Tapi nanti mohon maaf kalau ngomong manusia itu semuanya jelek semua. Saya kumpulkan 20 item itu, nggak ada yang positif. Baiknya saja buruk, apalagi buruknya. Apalagi buruknya. Makanya kalau kita di tengah-tengah masyarakat melihat tingkah pola manusia yang aneh-aneh, yang begini, kok begini? Ini tukang tahajud, tukang sholat kok tapi angker wajahnya. Ini dimaklumi saja, memang nggak ada. Selalu kebaikannya itu nggak sempurna. Kebaikannya nggak sempurna.
kecuali nabi dan rasul yang memang didesain dia itu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak pernah tersentuh kantuk dan tidak pernah tidur. Beda dengan manusia, siang tidur ngantuk juga, malam banyak tidur, siang ngantuk juga. Jadi orangnya ngantuan. Makanya kalau ada manusia kok tukang tidur, dimaklumi saja dia bukan Tuhan. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Bahkan bermajlis pun tidur, tapi nggak apa-apa, ditoleransi. Tetap sempurna pahalanya, tetap sempurna pahalanya, dan tidak dikurangi. Makanya saya sempat menyampaikan juga di sini, dari semua ibadah yang keikhlasan itu sedikit diabaikan itu bertaklim, menuntut ilmu. Artinya keikhlasan diabaikan itu agak sedikit kurang ikhlas. Kenapa agak sedikit kurang ikhlas? Ya karena hujan dia berteduh. Semua dicatati, yang berteduh ini nggak dicatat oleh malaikat. Ditegur oleh Allah, kenapa itu nggak dicatat? Dia itu cuma berteduh ya Tuhan. Langsung Allah bertegur, catat dia. Rahmatku itu tidak berkurang untuk merahmati orang-orang model begitu. Nah jadi ini luar biasa. Kenapa sedikit diabaikan? Karena pintu seluruh pemahaman, penghayatan, pengamalan itu ada di ilmu. Jadi ilmu itu mendahului amal. Ilmu itu mendahului amal. Jadi berdiri sendiri, tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil, baginya segala yang di langit dan di bumi. Jadi seluruh yang di langit yang di bumi itu berada dalam kekuasaannya. Ada Tuhan tapi kekuasaannya cuma di Mesir. Nah itu Fir'aun. Ada Tuhan itu kekuasaannya ya hanya di kita menuhaninya, kita menjadikan beliau dia sebagai Tuhan, karena memang luar biasa. Seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya itu dalam pengawasannya, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Ketika terjadi heboh kebakaran di mana itu? Di Los Angeles. Tahu ya Los Angeles ya? Ini kalau keluar lurus menuju bandara. Nanti pesan tiket ke Jepang baru pergi ke Amerika, tahu Los Angeles. Itu jangan dikira di luar pantauan Allah. Allah berlepas tangan, tidak. Semua dalam izin, dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan kecuali atas izinnya. Jadi kalau ada orang bisa membawa solusi dari problema hidup kita, itu dengan izin Allah. Kalau orang bisa menolong seseorang, itu karena dengan izin Allah. Tidak ada pertolongan yang terjadi kecuali pertolongan itu pasti dengan rekomendasi. Dan yang punya rekomendasi, punya otoritas adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak salah kalau kita punya problem minta tolongnya kepada Allah, nggak salah. Makanya kita selalu berkomitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya mengesahkan dalam peribadatan kepadanya, dan jika ada problematika kehidupan yang kita hadapi, ngadu kita kepada Allah. Ngadu kita kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada pertolongan kecuali semuanya dengan izin Allah. Itu. Terus lagi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia maha tahu segala yang ada di depan dan yang di belakang mereka. Apalagi ketika kita membahas trilogi manajemen pengawasan Allah. Ada CCTV yang ada dalam diri kita. Masih ingat nggak? CCTV-nya Allah apa namanya?
CCTV-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, CCTV-nya orang-orang mukmin. Karena aktivitas kita itu dipantau oleh tiga pihak ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, beramalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Dia punya otoritas mengawasi, menyaksikan, menilai kita. Makanya meskipun malaikat Raqibun Atid itu adalah juga mencatat, bumi jadi saksi, tapi kesaksiannya tidak sekuat Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Makanya dia otoritasnya kuat. Sama dengan orang nikah, yang nikah si A sama si B, yang menyaksikan ribuan orang. Tapi yang otoritas kesaksiannya kuat itu hanya dua. Kalau dua ini mengatakan tidak sah, tidak baik, batal, diulang. Siapa dua pihak ini? Saksi satu, saksi dua. Yang lainnya padahal menyaksikan nggak? Menyaksikan. Kita juga menyaksikan, kita melihat kenapa kok itu sah, saya lihat, saya menikah. Bapak jadi saksi, dibuka, nggak jadi saksi. Itu nggak berlaku. Itu nggak berlaku. Jadi kesaksian yang sangat legal dan kuat itu adalah Allah, Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang-orang beriman. Itu makanya kalau di akhirat tiga pihak ini menyaksikan kita orang baik, orang selamat, yang lainnya itu selesai, ngikut, yang lainnya ngikut. Itu makanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kalau orang nikah, bagaimana saksi satu? Sah. Saksi dua, saya ragu-ragu ini harus diulang. Padahal yang datang teriak-teriak, sah saja supaya cepat makan, dari tadi ditunggu. Contohnya begitu contohnya. Itu tetap wajib diulang. Karena bapak-bapak melihat tapi tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan. Itu. Yang punya kewenangan saksi satu. Bagaimana saksi satu? Sah. Saksi dua sah. Yang lainnya berkata ulang, tidak sesuai dengan thariqah, napasnya keluar, tetap sah nikah itu. Karena yang punya kewenangan adalah dua saksi. Nah, sama dengan kita. Allah itu saksi yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap, yang sangat canggih. Jangan dibayangkan kalau Raqibun Atid itu mencatat itu manual kemana-mana bawa buku, nggak begitu. Teknologinya lebih canggih dari teknologi kita sekarang ini. Nah, dan Allah itu mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Itu keren. Karena kalau punya Tuhan kita dizolimi kok dia nggak tahu, itu masalah itu Tuhan itu. Wah, ini bagaimana kita Tuhani, kita jadikan Tuhan, kita dizolimi nggak tahu. Sudah parah, babak belur, dilapori baru tahu. Tuhan macam apa seperti ini. Jadi Al-Quran itu mensifati Allah itu dengan sifat-sifat yang sangat luar biasa. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada yang dapat meraih sebagian ilmunya kecuali atas izin Allah. Kenapa dikatakan sebagian? Karena nggak bisa kita ngambil seluruhnya. Nggak bisa kita ngambil seluruhnya. Nah, ilmu yang diambil manusia itu berapapun banyaknya tetap wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetap sedikit. Coba kita nggak usah bekerja, nggak usah makan, nggak usah tidur, ngaji terus selama 100 tahun, tetap sedikit. Ilmu yang kita ambil tetap sedikit. Wong ilmu yang ditumpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak seluruhnya, hanya sebagian. Isyarat ini nampak dari ayat Isra. Ketika Allah memberitakan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itu intinya Isra Mi'raj itu di sini. Linuriyahu min ayatina. Intinya di situ. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat yang diberkahi sekelilingnya, untuk diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan?
Sebagian, bukan seluruhnya. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Kalau seluruhnya diperlihatkan, sampai sekarang belum pulang. Sampai sekarang belum pulang. Ini yang diperlihatkan. Yang selama ini dipahami kan intinya kan sholat, diperintah sholat. Ya, itu nggak salah juga kalau legalisasi, formalisasi tentang sholat. Tapi tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, sholat itu sebelumnya sudah ada. Kita sholat subuh kita warisi dari Nabi. Sholat subuh kita warisi dari Nabi Adam alaihi salam. Kita sholat duhur kita warisi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat asar kita warisi dari Nabi Yunus alaihi salam. Sholat maghrib kita warisi dari Nabi Isa alaihi salam. Sholat isya kita warisi dari Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebelum Isra Mi'raj perintah sholat itu sudah ada. Sholat itu sudah ada, meskipun dengan waktu dan tata cara yang belum sempurna. Tapi sholat itu ada. Nabi Musa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Makanya esensi tertinggi dari peristiwa Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, bukan semuanya. Itu mengindikasikan betapa banyak yang tidak ditahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ilmunya Allah. Yang selalu sering saya sampaikan, kalau air laut diubah jadi tinta, pohon-pohon ditebang jadi pena, ditulis sampai pulpennya rusak, diganti lagi, tintanya habis diganti lagi, air lautnya kering, ditambah lagi yang serupa, ditulis lagi. Sampai 7 kali. 7 kali itu bukan 7 betulan, menunjukkan sampai kapanpun tetap saja manafidat kalimatullah. Tidak akan habis-habisnya ilmunya Allah itu ditulis. Makanya lebih bijak kalau orang memahami menurut kalau saya ngikut ulama ini, itu lebih bijak daripada mengatakan menurut saya. Itu kesalahan fatal dalam argumentasi beragama. Karena apa kapasitas kita? Menurut saya, kapasitas saya apa? Sebagai apa? Apa saya ini penting dalam agama Islam ini? Enggak penting. Enggak penting. Jadi keren kalau kita merujuk kepada tokoh-tokoh yang memang mujtahid. Nah, kita ini bukan dalam kapasitas sebagai mujtahid, pemikir, bukan. Makanya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang dapat meraih sebagian ilmunya kecuali atas izinnya. Semuanya pasti dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Singgasananya mencakup langit dan bumi. Masya Allah sih. Langit bumi ini semuanya singgasananya. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, singgasananya ya di Mesir saja. Siapa lagi yang ngaku Tuhan? Ada di Lampung itu orang punya KTP namanya Tuhan. Ada juga. Kok kasih nama, kok namanya siapa? Tuhan. Akhirnya Tuhan disuruh-suruh membersihkan selokan. Jadi di Indonesia itu banyak sekali keunikan-keunikannya. Ada juga namanya karena jengkel lama nggak punya anak, begitu lahir langsung diberi nama setan. Ada juga. Namanya siapa? Setan. Kasih nama yang baik supaya jadi doa. Jadi singgasana Allah itu adalah mencakup seluruh langit dan berbagai tingkatannya dan bumi. Saya ketika browsing itu, ini bumi kita itu, kita terbang ke planet ini, bumi tambah kecil, keluar galaksi. Karena galaksi juga ternyata miliaran. Kita selama ini kalau seperti kata dalam tempurung, kita menyangka matahari itu yang kita lihat itu aja, itu bintang yang paling terang cahayanya itu matahari. Padahal ada bintang yang serupa yang juga dikelilingi planet-planet yang di tempat lainnya membentuk satu gugusan galaksi, itu ada juga. Di tempat lain ada juga, loh di sana kok juga ada. Makanya kita berada di suatu wilayah namanya Bima Sakti. Jadi galaksi kita itu namanya Bima Sakti, Pak. Nah, nanti di sana kok ada juga bintang yang dikelilingi planet-planet namanya Andromeda. Di sana kok ada lagi, di sana kok ada di. Para pakar menyimpulkan, lah matahari itu yang cahaya bintang seperti matahari yang kita lihat itu, yang cahayanya bahkan jauh lebih terang,
Itu jumlahnya miliaran. Jumlahnya miliaran. Makanya orang kalau meninggalkan tubuh, meninggal dunia, keterkejutan pertama betapa dia itu nol. Makanya hamba itu, makna hamba itu adalah hamba nol, tidak ada nilainya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Nggak usah ngotot merasa berjuang untuk, nggak ada. Tanpa kita agama ini jalan. Dulu diurus oleh Nabi Muhammad, beliau wafat diurus sahabat, jalan. Sahabat wafat diurus tabi'in, jalan. Diurus tabi'ut tabi'in, jalan. Bahkan di masa penjajahan yang ngurus tuh, kalau di Jawa itu modin-modin yang ilmunya terbatas, jalan juga. Diurus wali songo, jalan. Karena apa? Yang ngurus itu Allah semuanya. Jadi tidak boleh dalam agama itu kita merasa terpenting, merasa pengawal, merasa pejuang, tanpa kita agama ini jalan. Agama ini jalan. Cuma jadilah orang yang terhormat, dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam keberlangsungan kehidupan agama. Itu kehormatan dari Allah. Maka dari itu kita tutup dulu pengajiannya. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.